Perkembangan sastra Indonesia. Nusantara itu luas, yang namanya aktivitas tulis-menulis itu sudah ada dari zaman kerajaan. Di sini kita bisa buktiin dengan adanya prasasti batu tulis atau kitab-kitab kuno, tetapi karya tulis pada zaman kerajaan itu bahasanya beda-beda. Ada yang ditulis pakai bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa Sunda, sampai ke bahasa Melayu. Nah, kalau bahasa Indonesia itu emang kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa itu memang berkembangnya dari bahasa Melayu sebelum dinyatakan lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada zaman Hindu-Buddha, sastra Indonesia terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha dan sastra India seperti Ramayana dan Mahabharata. Pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sastra Indonesia mencapai puncak kejayaannya dalam bentuk puisi, prosa, dan naskah-naskah sastra. Waktu terus berputar, sehingga perkembangan sastra Indonesia terus berlanjut hingga saat ini. Nah, selanjutnya mendeskripsikan periodisasi sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia mengacu pada pembagian dan klasifikasi sastra Indonesia berdasarkan waktu dan konteks sejarahnya. Berikut adalah beberapa periodisasi sastra Indonesia yang umum dikenal. Periodisasi sastra Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa periode. Di antaranya, ini ditandai dengan pengaruh kuat agama Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Periode ini ditandai dengan masuknya agama Islam ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebudayaan dan sastra Indonesia. Periode ini ditandai dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan penjajahan oleh Belanda. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh para tokoh seperti Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Hatta. Periode ini ditandai dengan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1945 dan perkembangan sastra Indonesia yang semakin maju. Untuk membandingkan sastra Indonesia berdasarkan periodisasi adalah sebagai berikut. Terdapat 5 aliran sastra Indonesia. Yang pertama, Angkatan Pujangga Baru yang muncul pada tahun 1933 yang menekankan pada kesadaran kebangsaan, kemerdekaan, dan perubahan sosial. Yang kedua, Angkatan 45 muncul pada tahun 1945. Aliran ini menekankan pada kesadaran kebangsaan, kemanusiaan, dan perubahan sosial. Yang ketiga, Sastra Realisme, aliran sastra Indonesia yang menekankan pada penggambaran realitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada sastra feminis, adalah aliran sastra Indonesia yang menekankan pada kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Kelima, sastra postmodern. Sastra postmodern adalah aliran sastra Indonesia yang menekankan pada eksperimen dalam bentuk dan konten. Ada beberapa cara klasifikasi aliran sastra Indonesia berdasarkan masa kemunculan, berdasarkan tema, berdasarkan gaya penulisan, berdasarkan pandangan dunia, serta berdasarkan pengaruh. Perbandingan antara Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan 45.
Angkatan Pujangga Baru menekankan pada kesadaran kebangsaan, kemerdekaan, dan perubahan sosial, sedangkan Angkatan 45 menekankan pada kesadaran kebangsaan, kemanusiaan, dan perubahan sosial pasca kemerdekaan. Perbandingan sastra realisme dan sastra feminis. Sastra realisme menekankan pada penggambaran realitas kehidupan sehari-hari dengan gaya penulisan yang jujur dan tegas, sedangkan feminis menekankan pada kesehatan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Sastra postmodern dan Angkatan 45, di mana sastra postmodern menekankan pada eksperimen dalam bentuk dan konten, sementara Angkatan 45 menekankan pada kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan pasca kemerdekaan. Lalu sastra feminis dan sastra postmodern, yang dimana sastra feminis menekankan pada kesehatan gender dan peran perempuan dalam masyarakat, sementara sastra postmodern menekankan pada eksperimen dalam bentuk dan konten.